Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hapsari Julaiha akan menjelaskan mengenai cara menyusun surat gugatan dan permohonan serta membedakan keduanya. Pada mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama, jurusan Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan kali ini ada 4 hal yang akan kita bahas, yaitu pengertian gugatan dan permohonan, yang kedua perbedaan kontentius dengan volunteer, yang ketiga anatomi struktur surat, dan yang keempat penyusunan mulai dari langkah dan contohnya. Apa itu surat gugatan? Surat gugatan adalah tuntutan hak yang di dalamnya mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih. Ciri utamanya yakni yang pertama ada sengketa atau konflik kepentingan, yang kedua sekurang-kurangnya dua pihak, yang ketiga pihak penggugat melawan tergugat, yang keempat produk akhirnya berupa putusan. Selanjutnya apa itu surat permohonan? Surat permohonan adalah permintaan kepentingan sepihak yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain. Ciri utamanya yang pertama tidak ada sengketa, yang kedua bersifat sepihak, yang ketiga pihak hanya disebut pemohon, yang keempat produk akhirnya berupa penetapan. Perbedaan gugatan dan permohonan dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari sifat perkara, jumlah pihak, sebutan pihak, apakah ada sengketa, produk hukum, proses sidang dan upaya hukum. Sehingga nanti dapat disusun surat gugatan dan surat permohonan dari berbagai aspek-aspek tersebut. Selanjutnya contoh penerapan perkara di peradilan agama, yakni contoh gugatan yang pertama cerai gugat, kedua sengketa harta, ketiga gugatan nafkah, keempat sengketa waris, dan kelima pembatalan perkawinan. Sedangkan contoh permohonan yang pertama dispensasi kawin, kedua itsbat nikah, ketiga penetapan ahli waris, keempat wali afhal, kelima izin poligami. Berikutnya adalah struktur dari surat gugatan. Yang pertama yakni kepala atau identitas surat yang berisi tempat, tanggal, perihal, dan ditujukan kepada ketua pengadilan agama. Yang kedua bersifat sepihak, yang berisi nama, umur, agama, pekerjaan, alamat penggugat dan tergugat. Yang ketiga posita yakni uraian kejadian. Yang keempat petitum yaitu hal-hal yang dimohonkan primair dan subsidiair. Yang kelima penutup dan tanda tangan yang berisi hormat penggugat atau kuasa hukum. Pertanyaan mendasar dari posita yaitu mengapa menggugat? Sehingga harus mampu menjawab alasan dari gugatan dan mampu menguraikan fakta-fakta atau peristiwa hukum disertai dasar hukumnya. Sedangkan petitum yakni menjawab pertanyaan apa yang diminta, yaitu hal-hal yang diminta agar dikabulkan atau ditetapkan oleh majelis hakim. Penjelasan berikutnya yaitu mengenai langkah menyusun surat gugatan. Langkah yang pertama yakni tentukan kompetensi, pastikan pengadilan agama berwenang, absolut dan relatif. Yang kedua, susun identitas pihak, yaitu identitas penggugat dan tergugat secara lengkap. Yang ketiga, uraikan posita, baik dari kronologi secara runtut dan dengan sadar hukum. Yang keempat, rumuskan petitum, primer dan subsidiar harus sesuai posita. Yang kelima, periksa kesesuaian, hindari gugatan kabur. Dan yang keenam, tanda tangani dan daftarkan ke pengadilan agama. Yang perlu diperhatikan juga yaitu kesalahan umum yang harus dihindari. Yang pertama, salah kompetensi. Yang kedua, error in persona. Yang ketiga, obskur libel. Dan yang keempat, tuntutan tidak didukung uraian dalam posita. Berikutnya, contoh petitum gugatan dan petitum permohonan. Salah satu contoh petitum gugatan cerai yakni mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menjatuhkan talak bain sugra tergugat terhadap penggugat. Yang ketiga, menetapkan biaya perkara menurut hukum. Yang keempat, mohon putusan yang seadil-adilnya. Contoh petitum permohonan yaitu yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon. Yang kedua, menetapkan sahnya perkawinan pemohon. Yang ketiga, memerintahkan pencatatan pada KUA setempat. Yang keempat, membebankan biaya perkara kepada pemohon. Poin-poin penting yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini yaitu yang pertama, gugatan sama dengan sengketa, maksudnya dua pihak yakni penggugat dengan tergugat yang menghasilkan produk putusan. Yang kedua, permohonan sama dengan sepihak di mana satu pihak atau pemohon tanpa lawan menghasilkan produk penetapan. Yang ketiga, struktur yang sama yakni mulai dari identitas, posita, petitum sampai kepada penutup dan tanda tangan. Yang keempat, kunci validitas, yaitu kompetensi tepat, posita jelas, dan petitum sejalan posita.
Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.